Jadi mohon kalian dapat mengikuti kuliah yang baik, karena ini nanti bagian yang kedua ini, dan seterusnya, itu mungkin kita masih ada sekitar 3-4 pertemuan lagi. Nanti kita kombinasi dengan UTS-nya ya. Tapi bagian 4 ini terkait dengan kalian mengerjakan tugas dan hampir mirip modelnya, kemudian menjelaskannya nanti ketika ujian akhir, gitu ya. Jadi kalian harus coba mengerti apa bahan-bahan pada kuliah ini terkait dengan tugas dan ujian nanti. Jadi kalau ini udah sempat kita bahas kemarin, analisis umpan balik ya. Saya ingatkan kembali sistem open loop, sistem closed loop. Ini yang kita bahas sebelumnya pada pertemuan terakhir. Akan saya lewati ya, saya skip. Kemudian kita bahas waktu itu adalah kestabilan sistem itu apa, pelacakan tracking itu apa, regulasi ini sih bukan peraturan ya, tetapi maksudnya bagaimana sistem itu, misalnya standarnya atau targetnya adalah, atau referensinya itu adalah 25 derajat Celcius, maka sistem ini di kontrol yang didesain ini sebagaimana mungkin dapat memenuhi hal tersebut, jadi mengejar target 25 tersebut, 25 derajat Celcius, sehingga pada saat dia kondisi keadaan tuna atau yang biasa disebut dengan steady state atau tidak berfluktuatif lagi, jadi kondisi stabil itu, dia error steady state-nya, error ketika dia standby itu tidak besar gitu. Ya, misal 25 mungkin 25,9, dan error itu 0,1 derajat itu masuk ke dalam range-nya yang diminta oleh user. Kalau user bilang, oh maksimum 10% errornya, maka kita harus di bawah 10% errornya, tidak boleh lebih. Nah, kemudian sensitivitas, bagaimana sistem itu sensitif ketika ada gangguan, sensitivitasnya gimana. Ini kita bahas waktu itu kestabilan ya. Kestabilan bahwa sistem itu poolnya harus berada di sebelah kiri. Nah, atau yang biasa disebut dengan left half plane ya, di bidang sebelah kiri ketika kita menggambarkan S-plane-nya, grafik S-plane-nya, dia harus di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, atau biasa orang sebut dengan locus ya. Nah, kemudian ini saya skip terus ya, ini yang kita bahas sebelumnya. Ini closed loop dan tracking ini. Nah, kita juga sudah bahas bagaimana sistem itu dapat mendekati nilai referensi atau set point sedekat mungkin ya. Jadi melacak, ketika referensinya berubah, dia pun melacak kembali. Nah, kemampuan pelacakan ini atau tracking ini itu harus dimiliki oleh sistem ya, sistem yang terkontrol dengan regulasi atau sesuai dengan set point, sensitivitas. Nah, ini sensitivitas, kita tahu bahwa sensitivitas ini itu kebalikan komplementari sensitivitas ini adalah transfer function dari closed loop. Nah, jadi kalau S tambah T itu sama dengan 1. Ini sensitivitas, T itu adalah transfer function ya, pada closed loop control. Oke. Nah, kemudian kita masuk sini. Nah, kita bicara tentang galat. Galat itu error. Karena saya sebut error, kadang saya sebut galat ya, itu sama ya, galat, error. Kalau plan itu sistem yang kita kendalikan ya, kadang kita sebut kendalian ya, gitu. Plan itu kadang-kadang kita sebut kendalian. Nah, kita lihat ini bahwa tipe dari sistem ini terkait dengan error ya, itu kalau tipe 0 itu pada step position itu, kita lihat bahwa step itu kita sebut dengan position, RAM itu kita sebut kecepatan. Ya, RAM karena dia RAM tahu dah, kalau misalnya kita kalau kita misalnya berjalan di gedung, kan ada yang misalnya untuk yang disable tuh, orang yang tidak bisa naik tangga. Nah, itu ada RAM. RAM tuh kayak yang miring gitu, yang sehingga orang bisa lewat, itu RAM. Itu disebut velocity, parabola itu acceleration. Nah, kalau kita lihat sini, tipe 0 itu ketika pada step itu 1 dibanding 1 tambah Kp. Ya, ini proporsional. Tipe 1 ini velocity 1 per Kp dia. Sedangkan untuk tipe 0 ini RAM-nya itu tak terhingga sama parabolanya. Ya, acceleration. Kemudian tipe 1 itu step itu 0, tetapi ketika RAM itu 1 per Kp. Ya, itu kita sebutkan sistemnya tipe 1 ketika kita dapatkan ini.
Nah, begitu juga kita tipe 2 ketika KA, acceleration 1 per KA ini, itu kita sebut dengan tipe 2. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa terkait dengan KP, KV, KA. Nah, KP di sini kita lihat tidak ada S ya. S. Jadi G, DCL. Nah, G ini adalah plannya, transfunction plan. DCL ini adalah controller, transfunction dari controller. Jadi kalau kita lihat ada blok kan, blok diagram itu ada yang sebelah kiri itu adalah controller, kemudian terhubung ke plan yang dikontrol gitu. Nah, plan kontrol ini di sini lambangkan G fungsinya, sedangkan yang kontrol itu D, DCL. CL itu closed loop dalam hal ini. Jadi kontrol ketika dia udah di closed loop berarti ada feedbacknya. Ya. Kemudian KV itu kita lihat sini ada tambahan S, KA itu ada tambahan S kuadrat. Ini hampir mirip ketika kita misalnya menghitung posisi ya. Jadi posisi itu misalnya 3 meter. Tapi turunan dari posisi berarti kan S. Kalau dalam Laplace tuh turunan pertama tuh S, turunan kedua tuh S kuadrat gitu. Ya. Nah, maka turunan dari posisi kan seperti kita tahu kalau kita belajar fisika itu ada turunan posisi, ada kecepatan. Turunan dari kecepatan adalah percepatan. Nah, ini konsepnya kurang lebih seperti itu. Ya. Di S, ini tanpa S ya, ini S berarti turunan pertama. Ini S kuadrat turunan kedua. Tapi kita sekarang tidak bicara itu, kita menggunakan Laplace ya, representasi Laplace, sehingga lebih mudah. Kita tidak turunkan, kita tinggal tambah kurangkan S ini nanti. Itu membantu sekali daripada kita turunkan sesuatu kan. Nah, kemudian Gall error sebagai fungsi tipe sistem, kalau kita lihat ini error steady state. Ini kalau kita lihat ini bentuknya RAM ya. Ini referensinya ini. Tapi kenyataannya outputnya itu seperti ini. Ya. Oke, kalau tadi step kan, kalau step itu dia bentuknya muncul langsung stabil gitu kan. Kalau RAM tuh kurang lebih seperti ini. Kita lihat. Jadi ada error steady state. Ini udah steady, ini belum steady ya. Ini masih transisi, masih bergoyang dia. Tapi di sini sudah steady terus sampai tethering ini tetap dia. Maka ini error steady state ini sama 1 per KV. Error steady state-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Konstanta kecepatan. Nah, contoh soal. Ya, contoh soal ini ada misal speed control ya. Karena kita sudah bahas sebelumnya fungsinya. Tentukan tipe sistem. Nah, kita tentukan tipe ini tipe sistem berapa? Tipe 0 kah, tipe 1 kah, tipe 2 sistem ini. Tergantung dari dan konstanta Gall atau error yang terkait untuk kendali kecepatan dan proporsional feedback diberikan. Nah, ini kendalinya misalnya kita gunakan KP saja. KP berarti konstanta saja atau gain saja ya. Controller itu tidak rumit, cuman KP saja. Jadi angka. Nah, transfunction fungsi transfer atau fungsi alih. Jadi transfunction kadang disebut sebagai fungsi transfer, kadang disebut fungsi alih dari plan adalah G sama dengan A dibagi tau S tambah 1. Nah, ini adalah plannya. Ini bisa berubah-ubah tergantung dari plannya. Tetapi speed control itu sistem sendiri terkait dengan speed itu adalah ini. Nanti tolong dibuka slide-slide sebelumnya bagaimana ini kita dapatkan ini ada ya di slide-slide kuliah sebelumnya terkait dengan speed control ya. Nah, solusi dalam kasus ini GDCL. G artinya plannya, DCL ini adalah controllernya. Jadi tinggal dikalikan saja KP, ini KP dikali A dibagi tau S tambah 1. Kita melihat bahwa N sama dengan 0. Ya, N-nya sama dengan 0 nih. Kita lihat kan di mana tidak ada pole pada S. Nah, ini kan tidak ada pole nih. Ya, tidak ada pole. Ini kan S-nya 0 ya, tidak ada pole. Maka sistem ini adalah tipe 0. Ya. Konstanta errornya adalah posisi konstan diberikan KP atau KP sama dengan KP kali A. Ya. Ingat kalau tadi ini tipe 0, kalau DS-nya di atasnya itu tipe 1. Ya. Ini tipe 2. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini tipe 0. Oke. Nah, sedangkan ini konstanta errornya KPA ya. Nah, contoh speed control dengan integral control misalnya. Nah, ini kita kontrol, ini kan tadi proportional control, P itu proporsional, I itu integral. Nah, tentukan sistem konstanta atau Gall error terkait dengan untuk kendalian kecepatan proporsional dan integral. Proporsional itu apa artinya maksudnya?
kalau kita lihat di contoh sebelumnya, ini kalau KP-nya 5, berarti 5 kali sistem ini kan, 5G dia kan, DCL-nya. DCL kan KP, kalau KP-nya 5 berarti 5G. KP-nya 10, 10G. Dia proporsional. Ketika KP-nya nilainya naik, maka itu perkalian terhadap sistemnya itu naik juga dia. Jadi penguat gitu. Dia proporsional. Nah, sekarang ditambah dengan KI dibagi S. Ya. Nah, sedangkan transfer functionnya atau fungsi transfer atau fungsi alih dari pelan kendalian itu sama. G sama dengan A dibagi tau S tambah 1. Nah, maka kita bagaimana kita menentukan tipe sistem. Nah, dalam kasus ini loop transfer function G, D, C, L, A, K, P. Kalau kita kalikan ini kan, ini dengan ini, berarti A ya tau S tambah 1 dikali KP, KI per S, KP ya, KI per S ya, per S. Nah, ini kita tambah S kenapa? Supaya kita semuanya KPS tambah KI dibagi S. Jadi total S itu tidak di sini. Ya. Supaya sama-sama punya pembagi S di sini. Ya, maka dia tambah S. Itu matematika sederhana aja. Cuma untuk dia bisa kita tampilkan seperti ini. Nah, sebagai unity feedback system, ingat unity feedback itu apa? Artinya feedback dia itu adalah yang feedback dari output ke pembanding ke referensi itu yang menuju ke referensi itu satu. Jadi HS itu sama satu. Kalau kayak masih ingat ya, feedback control itu HS itu sama satu. Jadi kalau HS sama satu kita selalu sebut itu unity feedback system. Feedback itu satu unit. Jadi unity. Maka konstanta kecepatan adalah KV tadi ya. KV kembali ke sini tadi. KV ya. KV ya, limit S mendekat 0 S GDCL S. Maka ini adalah AKI ya, AKI ya, GDCL ini AKI. Oke. Nah, ya penguatnya adalah ini ya, AKI. Oke. Nah, sekarang tipe sistem, kembali ke tipe sistem. Tipe sistem bantu kita apa? Mengidentifikasi kemampuan sistem untuk polynomial tracking. Ya, polynomial tracking. Jadi semakin dia tipe sistem yang tinggi, semakin dia tracknya itu lebih bagus, loh. Tapi terkait dengan komputasi pada mikrokontroler atau hardware yang kita gunakan. Semakin dia komputasinya besar, pertanyaannya apakah mikrokontroler yang kita gunakan memorinya cukup kuat atau cukup mampu untuk komputasi di dalamnya. Jika tidak, maka kita harus membutuhkan mikrokontroler yang lebih atau controller yang lebih canggih lah, lebih kuat untuk melakukan komputasi. Nah, dalam struktur unity feedback, jika parameter proses berubah tanpa menghilangkan pool asalnya dari sistem tipe 1, maka konstanta kecepatan atau KV tadi ya akan berubah, tetapi sistem akan tetap memiliki steady state error 0 ya, sebagai respon terhadap input terhadap konstan yang tetap memiliki tipe 1. Jadi dia tetap nggak berubah tipenya, tetapi steady state error-nya itu 0, jadi 0 ya, tipenya tetap 1 misalnya. Nah, ini sama juga untuk yang misalnya tipe 2 atau tipe yang lebih tinggi ya. Nah, oke, kita dapat mengatakan bahwa tipe sistem itu adalah sebuah properti robust atau properti kokoh atau enggak sih? Gitu. Terkait dengan perubahan parameter. Jadi ketika parameter berubah dari struktur unity feedback itu, maka apakah sistem ini robust atau tidak, gitu, atau kokoh atau tidak. Jadi tipe sistem ini atau sistem type ini mengatakan pada kita bahwa apakah sistem itu memiliki level kerobasan tertentu atau tidak, gitu ya. Nah, robustness adalah alasan utama untuk memilih unity feedback daripada jenis struktur kontrol lainnya. Kenapa? Karena ketika dia ketika feedbacknya juga non-linear atau memberikan efek lain terhadap kontrol, nah itu sistem akan lebih tidak robust, lebih tidak kokoh, lebih gampang terpengaruh oleh pengaruh baik disturbance maupun noise, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini pasti sudah paham ini yang saya bilang tadi, kalau unity feedback artinya ini satu ya, H ini sama satu, jadi dia tinggal langsung sini ya. Kita asumsikan ini membaca YS dengan sempurna, membaca output dengan sempurna. Kalau 25 betul.
Kalau 27 sini memang 27 sini. Tetapi kalau HS-nya bukan 1, artinya misalnya HS itu setengah, maka ketika kita baca 25 di sini bacanya 12 setengah. Nah, itu kan tak benar. Maka ini harus diupayakan mendekati 1 sebenarnya. Jadi kita dalam hal ini diasumsikan 1. Ketika 1, maka itu kita sebut unity feedback. Feedbacknya 1 ya. Nah, sekarang transfer function dari loop tertutup kita tahu bahwa untuk menghitung transfer function ini berarti kita DS asumsikan 0, NS kita asumsikan 0, maka kita dapatkan YS per RS-nya ya. YS per RS sama transfer function TS itu G ya, GDC dibagi 1 tambah ya. Dan 1 tambah GDCH. Ya, GDCH. Nah, itu ingat ya, kalau ini negatif, kalau ini positif berarti transfernya G per S itu sama dengan GDC dibagi 1 dikurang GDCH. Tapi kalau ini selalu negatif, maka dia denominatornya selalu ditambah ya. Kalau tadi dia positif sini, maka ini negatif. Bentuknya selalu seperti ini. Kalian tidak perlu cari lagi, tinggal kalian lihat pembuktian. Next time ketika kalian lihat bentuk seperti ini, transfer function prosedurnya kalian langsung menjadikan aja. Jadi G itu apa? Ya, transfer functionnya DC itu apa? H itu apa? Kalau hanya 1 berarti ini GDC 1 tambah GDC aja kalau ini 1 kan. Nah, ketika kalian langsung dapat. Nah, yang disebut dengan persamaan karakteristik itu adalah ini. 1 ditambah GDCH sama dengan 0. Ya. Karena inilah menentukan pool, inilah menentukan sistem itu stabil atau tidak ya. Itu persamaan karakteristik. Nanti ketika kita ada bahas persamaan karakteristik dari sistem adalah ini. Kenapa? Ketika kalian nanti melihat transfer function error terhadap R, denominator juga ini. Ketika kalian melihat terhadap disturbance, transfer functionnya ini ya berubah numeratornya, tapi ini tidak. Itu persamaan karakteristiknya. Nah, menentukan error, berarti kan error ini, kalau kita error ini sama dengan R dikurang ini, ya dikurang Y ini ya. Kita anggap misalnya unity feedback, berarti 1 ya, dikurang Y langsung. Ya, dikurang Y. R dikurang Y, maka RS sama dengan transfer function ya. Kalau kita ambil Y apa? Y sama dengan transfer function ini dikali RS, berarti transfer function. Kalau ini kita dapatkan Y ini kan berarti TS kali RS. Berarti RS dikurang TS dikali RS ya. Maka transfer function referensi errornya apa? ES per RS, kita ambil RS-nya sama dengan apa? 1 dibagi TS. Ya, 1 dibagi TS ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, atau RS itu sama dengan 1 kurang TS dikali RS. Sama aja ya errornya. Nah, sekarang kita asumsikan kondisi untuk teorema final value. Ingat apa yang maksudnya teorema final value adalah apa? Ketika semua S itu kita anggap sudah steady. Ketika kondisi steady state itu artinya apa? Kondisi dinamiknya itu tidak dinamik lagi, udah steady state. Artinya S itu sama dengan 0. Jadi kalau kita punya persamaan itu S itu disamakan aja dengan 0. Maka kita dapatkan kurang lebih nilai finalnya itu berapa. Tetapi ini syaratnya adalah pole harus di LHP. LHP itu left half plane. Jadi sebelah kiri, karena ketika dia di sebelah kiri pole-nya maka sistemnya stabil ya. Kalau sistem tidak stabil ini tidak berlaku, teorema final value tidak berlaku. Jadi error steady state, kalau saya bilang error steady state itu yaitu ketika dia udah stabil ya, udah diam, atau bisa steady state itu keadaan tunak istilah limit tak terhingga itu ET. Jadi error itu tak terhingga itu terus nilainya. Atau kalau kita ET ini kita ubah ke dalam bentuk Laplace SES, atau SES-nya S-nya kita masukkan tadi dari sini kan. Ya. Kita dapatkan maka 1 kurang TS kali RS. Oke ya. Maka jika referensi ada polinomial dengan derajat K, maka galah itu menjadi 1 ya. Jika referensinya polinomial. Ya, jika RS ini polinomial ya. Jika RS ini itu sama dengan ya 1 dibagi 1 S tambah K ya.
ya, 1 dibagi S pangkat K tambah 1 misalnya, kali S. Maka kalau kita kalikan ini, nah kita dapatkan ya, sorry, 1 per S pangkat K tambah 1. Nah kalau kita lihat ini RS-nya kita ganti dengan ini, nah, kita dapatkan S-nya kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Nah, steady state error dengan teori Fallon kita dapatkan SS ya dengan lim ya S mendekati 0 S. Nah, kalikan ini saja tadi. Jadi kita tinggal masukkan ke sini ya S-nya. S ini kita masukkan. Nah, kalau sini berarti kan kalikan S. Berarti ini dia. Maka S masuk ke sini berarti ini S K. S pangkat K. Tambah 1 kan? Berarti satunya hilang. Coret. Berarti 1 kurang TS dibagi S pangkat K. Nah, inilah error steady state. Ya, menggunakan teorema final value. Nah, contoh misalnya, motor servo dengan umpan balik tachometer. Kalau kalian pernah dengar tachometer itu apa? Tachometer itu kalian sebut dengan tacho generator. Jadi dia bentuknya kayak motor, tetapi dia dikoppel dengan shaft apa kayak rotornya lah ya. Shaft dari motor di koppel gitu ya. Jadi ketika motor berputar, nah tacho ini berputar. Nah perputaran tacho ini mengenerate atau menghasilkan prinsip generator, menghasilkan tegangan. Nah tegangan ini yang diukur. Jadi tegangan ini nanti dibandingkan dengan kecepatannya. Jadi sehingga dapat misalnya tegangannya 2 volt, berarti kecepatannya 200 rpm. Tapi kalau tegangannya 1,5 volt, berarti kecepatan misalnya 150 rpm misalnya. Nah, kita akhirnya dapat gitu. Nah, ini biasa kita mengukur kecepatan dari motor itu menggunakan tachometer atau biasa orang sebutnya tacho generator karena dia mengenerate tegangan. Meskipun yang diukurnya adalah kecepatan rotari ya, kecepatan putar ya. Nah, pertimbangan sebuah persoalan kendali posisi motor listrik dengan menggunakan sistem non-unity. Artinya apa? Feedback itu non-unit, jadi tidak satu. Ya, karena dia menggunakan tachometer. Bisa saja dia tidak benar-benar satu, tidak benar-benar kecepatan 200 itu, yang realnya 200 itu benar-benar dia itu 200. Misalnya, dengan menggunakan tachometer yang terpasang pada shaft dan tegangannya proporsional dengan kecepatan shaft, diumpan balikan ke bagian pengendali kontrol. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tachometer itu di sini dia mengukur kecepatan motor tuh. Ini kan misalnya motor servo, ya motor servo. Pelannya itu motor servo mengendalikan kecepatan. Yang diukur ada kecepatannya, disahkan dengan tachometer. Nah, nanti kontrol ini mengatur agar kecepatan sesuai dengan diinginkan. Tergantung referensinya berapa. Misalnya referensi 200 rpm, maka dia mengukur sini misalnya 180. Ternyata ada error 20, maka kontrol berusaha sedemikian mungkin sehingga pelan ini diberikan aksi sehingga dia mengejar makin cepat sehingga kecepatannya menjadi 200 ya, tidak 180. Kalau jadi tacho itu di sini. Nah, kita ketahui bahwa GS ini motor servo itu satunya adalah ini 1 dibagi S dikali tau S tambah 1. Ini terkait dengan kecepatan. Tadi kan posisi ini kecepatan berarti kita kalikan S. Ya, DC-nya KP, kita gunakan KP dulu yang proporsional, jadi angkanya AS itu tacho itu 1 tambah KTS. Tentukan tipe sistem dan nilai gerak relevan untuk referensi. Nah, solusinya adalah kalau sistem apa? Nah, ini kita turun dari tadi ya. Nah, ini saya rasa udah tahu ini ES sama dengan R kurang ini YS ya. Nah, ya, YS. Nah, YS-nya apa? Nah, ini ada tacho tadi ya. TS dikali LS kurang DC. Nah, kita kali-kalikan ya. Di mana TS ini DC GS dibagi 1 tambah H DG RS. Nah, kalau kita kalikan, kalau kita kalikan ini RS dengan ini, maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan ini. Tinggal kita kali ini dibagi agar denominatornya sama kan? Maka kita kalikan juga RS dengan ini. Ya, pada posisi numerator kita bagi dengan ini. Oke, dapatlah 1 tambah H kurang 1 kali D kali G dibagi 1 tambah H DC. Nah, ini persamaan apa? Kita lihat nih, ya, semuanya dikalikan referensi. Ya. Kalau ingat ini
Ini adalah apa tadi? Kako tadi ya. Ini adalah apa? Controller. Ini adalah apa? Motor servonya, kecepatan. Nah, ya, ini semua ada tadi ya. GHD. Jadi gampang tinggal kita masukkan aja nanti. Nah, solusi selanjutnya berarti RS ini SRS kali 1 kurang TS. Ini yang sudah kita bahas tadi. Maka untuk referensi polinomial misalnya RS-nya 1 per S pangkat K tambah 1. Ya. Maka error steady state-nya, ISS-nya, ES-nya itu sama dengan 1 TS dibagi SK. Ya. Oke. Atau tadi kan kita udah bahas nih. Atau kalau kita ini TS-nya kita masukin saja nih. TS-nya apa tadi? Kita sudah dapatkan TS-nya ini. S tambah LS tambah 1 tambah 1 tambah KTS. Ini kita masukkan angka-angkanya. Ya, TS-nya. Kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan ini. Ini TS kan ini. Kita masukkan angka-angka ini, kita dapatkan ini. KP ini, dan seterusnya. Nah, itu sama dengan ketika K-nya sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, maka error steady state-nya 0. Tetapi ketika K sama dengan 1 tipe 1, 1 tambah KT, KP per KP. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa sistem ini memiliki tipe 1. Nah, ini bernilai ketika K sama 1 ya. Di mana KP itu sebenarnya apa? K ini KP sama apa? KP dibagi 1 tambah KTKP. Ya. KP sebenarnya ya, KP dibagi 1 tambah KPKT. Ya, kalau kita lihat di sini tadi ya. Tabelnya. Ya, 1 per KP ya. 1 per KV. Ya. Nah, berarti kan 1 per KV. Kalau kita lihat berarti apa? Sini 1 per KV. Nah, ya. Nah, ini kan 1 per KV. Nah, kalau 1 per KV, berarti KV ini sama. Ini terbalik jadi KP dibagi 1 tambah KT kali KV. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, lanjutannya jika K lebih besar dari 0 untuk meningkatkan stabilitas atau respon dinamis, konstanta kecepatan KV itu lebih kecil. Jadi kalau K meningkat, K-nya lebih kecil daripada unity feedback. Kesimpulannya, jika umpan balik tachometer gunakan untuk meningkatkan respon dinamis, steady state error biasanya meningkat. Jadi kalau dia pengen meningkatkan responnya cepat dan sebagainya gitu ya, tapi itu mengakibatkan steady state error. Jadi ada trade off, mau cepat ya, ya, atau mau cepat stabil atau errornya kecil. Jadi kalau mau errornya kecil maka dia responnya lebih lambat. Ketika dia mau cepat berarti errornya akan lebih besar, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang kita berbicara kendali PID. Ya, kendali PID. Kalau kita lihat sini kendali PID, kita belajar kalau yang nanti berikut setelah ini kita akan bicara locus, respon frekuensi, formula state space dan seterusnya ya. Ini kita akan pelajari. Nah, pada bagian ini kita belajar PID. PID ini apa? PID control ini sangat banyak digunakan di industri. Jadi sangat banyak karena cukup powerful sebenarnya. Ya, cukup powerful. Cuman kesulitan dari proporsional integral dan derivatif ini adalah kita mentuning controllernya. Mentuning itu artinya apa? Kita menentukan konstanta proporsionalnya, konstanta integralnya, konstanta derivatifnya, itu yang memerlukan skill tertentu. Nah, jadi kalau orang sudah expert itu biasanya dibayar mahal ketika dia mentuning ini di pabrik, ya, KP, KI, KD-nya untuk PID kontrolnya, ya. Karena ini sistem PID kontrolnya cukup powerful, ya, kontrol. Ini DC artinya ini transfunction dari kontrolnya. Kalau saya bilang transfunction itu berarti di sini ya posisinya. Ya, nah, ini berarti ini ya. Transfunction kontrol artinya U dibagi E gitu ya. Kurang lebih. Kalau transfunction plan berarti output plan dibagi ini. Nah, ya, ingat ya. Transfunction dari controller, kurang lebih controller itu isinya itu ini. Oke. Nah, berarti DCL-nya itu adalah PID tadi. Bisa P, bisa I gitu ya. Bisa PD, bisa PI, bisa dia tuh PID. Jadi tergantung, kita bisa pakai P saja. Tadi kalau dia contoh sebelumnya kita pakai P saja nih. Kita pakai KP. Nah, ini kita pakai KP saja nih. Nah, ini kita pakai KP saja, berarti P. Nah,
Kalau yang sebelumnya kita ada gunakan KI kalau nggak salah ya, PI. Nah, ini kita gunakan PI. Ini kontrolnya PI berarti. Nah, tidak lengkap PI dia. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi kontrol itu di sini posisinya ya. Nah, untuk proportional control, nah kita bahas langsung proportional control ya. Nah, proportional control UT itu sama KP kali ET. Ya. Ingat, ketika dia masuk ini E, berarti kan E, UT ini, U ini kan KP. Ya. Berarti KP dikali E dia. Ya. KP dikali E. Karena masukan kontrolnya ada error. Jadi kalau errornya 0, kontrol tidak memberikan perubahan sinyal kepada si plan. Ya. Tetapi ketika ada error, maka kontrol ini bekerja sehingga dia mengadjust sistem ini, memberikan nilai tertentu sehingga sistem ini untuk mencapai nilai output yang sama dengan referensi atau mendekati lah minimal. Ya. Nah, jadi kalau proporsional KP kali ET ini KP-nya adalah constant proportional gain lah atau konstanta proporsional ya. Ini biasanya disebut dengan proportional feedback. Nah, transfer fungsinya apa? U dibagi E. Ingat ya. U dibagi E. Ini transfer fungsi ini adalah ya ini KP. Jadi tinggal E pindah sana. Nah, ini KP. Jadi kontrolnya KP. Nah, untuk closed loop gimana transfer fungsi closed loop? J bagi S atau T itu sama dengan KP kali GS dibagi 1 tambah KP kali GS. Ya. Ini kita asumsikan bahwa HS atau feedback itu adalah unity 1. Jadi sebenarnya kalau dia tidak 1, berarti KP kali G ya kan, dibagi 1 tambah KP kali G kali H. Gitu. Tapi karena H-nya 1, oke. Kemudian DC, D-nya KP. Kan DG dibagi 1 tambah GDH dia kan sebenarnya biasanya. Nah, karena D-nya dapat KP, baru KP hanya 1, maka kita dapatkan kurang lebih seperti itu. Oke, nah terhadap ingat ketika kita ambil transfer function closed loop, bahkan W dan N-nya disturbance dan noise itu dianggap 0. Nah, sekarang kita ambil transfer function output terhadap disturbance W ya, ini. Oh sorry, sini D ya, ini W ya. Jadi transfer function Y terhadap D ya. Berarti apa? Kita bisa dapatkan GS dibagi 1 tambah KPS. KPGS ya. Nah ini. Terhadap ya ini. Oke. GS terhadap KPS. Oke. Nah, kalau U-nya gimana? Sinyal kendalinya gimana? Sinyal kendali terhadap disturbance itu sama dengan min KP GS dibagi 1 tambah KP GS. Nah, itu adalah function U terhadap W ya. Oke. Nah, kalau misalnya GS itu kita samakan dengan A dibagi S kuadrat tambah A1S tambah A2. Ingat, ini nanti kita gunakan untuk contoh-contoh berikutnya untuk bagian ini. Nah, GS sama A dibagi A ini pasti konstanta, dibagi S kuadrat tambah A1S tambah A2. Kita lihat sini, ketika KP-nya, ini kan Y, referensinya itu 1. Ya. Oke. Nah, ketika KP-nya 1,5, dia ini responnya. Ketika KP-nya 6, kan ini berarti 4 kali lipat nih, KP-nya 6. Gain-nya itu 6. Dia kencang, tapi ada overshoot. Tapi lihat, error-nya makin kecil ya. Error-nya itu apa? R dikurang ini misalnya 0,85, berarti 0,15. Tetapi kalau dibandingkan KP 1,5, 0,6, 0,4, errornya besar sekali, 40%. Oh, ini cuma 15% errornya. Nah, jadi semakin kuat itu semakin mendekati nilai referensinya. Tetapi tentu punya impact. Impact ini mana? Semakin kita besarkan KP-nya, overshoot-nya pun semakin besar. Tembakan awalnya itu semakin besar, transisi makin, nah, walaupun pada ujungnya dia tuh akan steady. Nah, ini yang disebut dengan kondisi keadaan tunak. Ketika dia tidak berubah-ubah lagi, ini ya steady state. Inilah steady state ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia keadaan tunak. Nah, error steady state itu di mana? Error steady state bukan di sini. Ini kan masih transisi nih, transient. Error steady state itu dihitung mulai dari ketika dia sudah di sini posisi ini. Nah, inilah disebut dengan error steady state.
Kalau ini error steady state berapa? 0. Ini kan sampai tak terhingga dia. Nah, maka tadi yang sebut tim dekat tak terhingga, kurang lebih itulah maksudnya. Jadi misalnya 0,85 lah kita asumsikan ya, berarti error steady state berapa? 0,15. Kalau ini error steady state berapa? Atau galat steady state berapa? 0,4. Kurang lebih itu ya. Nah, persamaan karakteristik gimana? Ini ya, 1 tambah K + 0 ya. Sehingga kalau kita masukkan G-nya, kita masukkan nilai G-nya, itu kita dapatkan S kuadrat tambah A1S tambah A2 KP sama dengan 0. Inilah persamaan karakteristiknya ya. Rumusnya ini, tapi ketika kita masukkan nilai G-nya kurang lebih seperti ini ya. Tuh. Nah, sekarang tadi proporsional. Sekarang bagaimana dengan integral? Ya, integral. Nah, kalau integral tadi kan UT sama dengan KP kali ET. Nah, integral ini ada simbol integral ya. KI ini konstanta integralnya. Itu integral dari T0 sampai ke T, tergantung kita cakupannya T itu berapa, terhingga dia. Kalau sampai 10 detik lah dia. 10 menit atau 200 detik dia T ya. Ini error. Nah, K itu adalah integral gain. Nah, kalau kita lihat U ya, nah, makanya enak sekali kita ubah ke S. Kalau ini kan kita harus integral turunkan sebenarnya. Kalau S ini kan berarti apa? KI dibagi S kali ES nih. Ya. Kalau kita ubah ke Laplace nih, KI dibagi ES, ya, dibagi ES, ini, KI dibagi S dikali ES. Gampang kan? Maka kita dapatkan US, tadi kan ini KI dibagi S kali ES. US per S, S-nya pindahkan ke kiri, jadinya dapat ini. Jadi kontrolnya itu KI dibagi S. Tentu Laplace, tapi ada, saya ingatkan kembali, Laplace itu syaratnya apa? Bahwa kondisi awal sistem itu sama dengan 0, itu dia kondisi awalnya. Maka kita bisa gunakan Laplace ini. Jadi kondisi ketika T sama dengan 0, itu harusnya 0. Ya, outputnya ya, responnya 0. Oke, jadi dia mulai dari 0. Oke, nah kita lihat function controller itu, ini lebih dinamik dia. Nah, infinite gain pada DC pada saat S sama dengan 0, berbasis sejarah error system. Ya, ingatnya sejarah error system maksudnya gini, kalau integral kan dia tergantung dari nilai sebelumnya, tergantung dan seterusnya, dia mengakumulasi dari tidak mulai dari 0, dia terus diakumulasi sehingga itu yang dimaksud dengan berbasis pada sejarah error system, itu prinsip dari integral ya. Nah, sekarang tadi US dibagi, ini sinyal kendali atau input plan dibagi dengan terhadap error. Bagaimana error terhadap referensi? Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Kalau U terhadap S, kurang lebih kita dapatkan seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat integral kontrol, responnya bagaimana? Nah, ini kita lihat nih, ini ke akumulasi area nih. Kalau integral kan dijumlahkan dan sebagainya kan, nah ini menghitung area dan seterusnya, ya, sehingga nanti error itu mendekati 0. Ya, ini kan error. Kalau kita ini error ya, bukan output ya, ini error. Jangan salah. Kalau tadi kan output dari 0 ke atas, kalau ini errornya. Nah, kalau error kan di awal-awal tuh errornya pasti 1 maksimum kan, baru dia mencapai errornya kecil gitu ya. Hasilnya sampai dengan kondisi karantina itu errornya itu 0, lebih segitu ya. Oke. Nah, transformation closed loop ini gimana? Itu sama KI. Nah, ini kan DG dibagi 1 tambah GDH ya, hanya 1 unit feedback ya, itu KI dibagi S. Ini D-nya kita kontrolnya kita bikinkan. Terbuka KI dibagi S, GS dibagi 1 tambah KI S, GS. Kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, asumsinya referensi itu step itu 1T dalam domain waktu. Kalau dalam domain waktu 1T, dan domain Laplace itu 1 per S deh. Ya, representasinya. Konversinya ke domain Laplace itu 1 per S. Kalau dalam domain waktu itu apa maksudnya? Ya, kayak kita nih, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kalau domain Laplace, ini kita transformasikan, itu 1 per S. Ya, dengan teorema final value ingat, dalam teorema final value itu S itu 0, maka G0 ya, G0 itu sama 1. Ini 0,
Ya, ini 0 kan? KI, G0, S-nya 0. Nah, tapi ingat ya, untuk tema final value sangat membantu sekali. Kita tahu nilai ujungnya. Kita tahu, bukan ini ya, maksudnya outputnya ya nanti ya. Kita tahu nilai, kalau ini berarti errornya. Nah, kita bicara error, berarti errornya ujung itu kita tahu berapa. Nah, kita bisa tahu bahwa, kita contohkan error lah ya. Error itu kan yang ini. Ya. Kita error sama 0, ya, S, kadang S dibagi, kalau kita lihat dulu. Ya, S dibagi 1 tambah KI GS. Berarti S 0 dibagi 0 tambah KI kali G0 atau kali 1. Berarti S 0 dibagi 0 tambah KI. Pasti 0 lah kan? Nah, ini 0. Berarti kita bisa lihat nih, memang ujungnya itu 0. Ya, 0. Ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, teori ini sangat membantu sekali, tapi dengan syarat bahwa sistem itu tidak stabil atau semua polnya itu berada di sebelah kiri atau LHP, left half plane. Nah, untuk outputnya gimana? KI kali G0, G0 1 ya, dibagi SS-nya 0, tambah KI GS. Nah, ini ujungnya 1. Berarti kita bisa asumsikan bahwa sistem itu mencapai error steady state yang 0. Artinya sistem mencapai kondisi referensi, mencapai output kondisi referensinya ya. Karena kalau Y-nya sama 1, berarti kan referensi 1 dikurang Y1, berarti errornya kan 0. Oke, untuk U gimana? Untuk U kurang lebih ini, KI bagi, ya, tadi kalau kita kembali ke sini, bukan ini, kita pindahkannya aja R di sini ya. Berarti U sama KI dibagi 0, S tambah KI G0. Berarti KI dibagi apa? KI dibagi KI G, G0 ya. Ya. Nah, KI hilang, tinggal G0. G0 ini 1. Atau kalau dikembalikan tuh, G0 pangkat 1. G0 pangkat 1 kali 1, 91 ya. Jadi step dia. Oke, ujungnya setelah step. Nah, integral control kita bisa lihat juga hubungan dia dengan disturbance. SGS dibagi S tambah KI GS. Ya. Hubungan sinyal kontrol dengan U ini sinyal kontrol ya. Nah, sinyal, kalau kita dari sisi kendali itu sinyal keluar output dari sinyal kontrol. Kalau kita lihat dari plan itu masukan untuk plan. Jadi masukan untuk plan adalah keluaran dari blok kontrol. Ya. Maka kadang dia disebut dengan masukan, kadang dia disebut dengan sinyal kendali. Nah, itu sama sebenarnya. Tapi lain hal dengan referensi ya. Masukan referensi itu beda. Referensi itu di awal sekali. R. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kita asumsikan WT sama dengan 1 ya. T, draw itu atau gangguan disturbance 1. Atau kalau kita ubah ke Laplace itu seperti S. Maka dengan menggunakan tema final value kita masukkan nilainya nih. Ya. W-nya 1 ya. Tadi 1 per S. Ini 1 per S kita masukkan. Nah, maka kita dapat 0, G0, nah ini 0. Ya. Oke. Nah, sedangkan U min 1. Ya. Nah, ini. Jadi ketika ada gangguan sebesar 1 itu bahaya sekali. Dia membuat apa? Membuat output itu jadi 0. Kita lihat. Sedangkan apa namanya? Inputnya tadinya harus min 1, jadi min 1. Ya, jadi itu mengganggu ya. Nah, maka harus diatasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah derivative control KDE. Ya, derivative control itu ada biasa kita sebut dengan derivative feedback atau rate feedback. Nah, ini KD ini sama dengan KI dan KP tadi. Kalau KP itu apa proportional gain, K itu integral gain atau integral. Kalau KD itu ada derivative gain. Nah, kurang lebih seperti ini, KDS. Nah, ini kan E, ini kan turunan E ya. Nah, KDS. Tapi perlu di dalam kondisi praktis, D ini tidak pernah digunakan sendiri. Ya, dia harus dikomunikasikan dengan lain. Bahkan kadang-kadang tidak digunakan misalnya dalam kondisi sistem kelistrikan itu biasanya menggunakan PI, ya PI atau PID, tidak dengan PD misalnya. Kenapa? Ya itu, karena D ini sudah turunan sebelumnya kan, berarti dia membutuhkan nilai yang berikutnya gitu kan, nilai berikutnya. Ini kalau integralkan nilai yang sebelumnya, oke pasti dapat. Kalau nilai berikutnya, nah ini
banyak dalam kondisi praktis itu tidak bisa dapat kita nilai satu step di depannya. Oke. Maka dia biasa digabungkan dengan P ya. Oke. Karena alasan utamanya derivatif tidak mensuplai informasi pada status yang diinginkan. Nah, kalau PI gimana? Gabungan PI. Nah, PI artinya apa? Tinggal kita tambahnya tadi proporsional plus integral. Ya. Jadi PI KPE tambah KI ya. Ya, ini kita masukkan aja ini. Tadi kan KP ini kan ini KI. Kalau proporsional mana? KP. Kita jumlahkan aja U-nya nanti. Kalau PI berarti tinggal kita tambahkan plus dia. Nah, ini tambah ini. UX-nya juga berarti KP tambah KI dibagi S. Kita ubah dia ke itu Laplace. Nah, untuk proporsional integral derivatif gimana? Nah, ini KP E KI tambah KI integral dari T E tau D tau tambah KD turunan dari E ya. Nah, itu ubah ke S semua. Ini kan KP tambah KI dibagi S ya. KI dibagi S S tambah apa? S KD KDSE. Kalau seperti ini. Ya. Nah, ketika E-nya kita pindahkan ke kiri, jadinya kurang lebih ini kontrolernya. Nah, kalau dalam bentuk diagram blok, kurang lebih seperti inilah. Jadi kalau kita bikin D-nya pada jalur feedback, jadi ketika di ujungnya baru kita feedback kan ya. Nah ini bisa. Atau kita forward tuh kita langsung seperti ini. Ya, jadi ada dua representasi. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nanti kalau di MATLAB pun bisa kalian akan memiliki dua gitu ya. Dua pilihan. Oke. Nah, persamaan karakteristiknya dengan asumsi bahwa H itu sama dengan feedback 1 tambah G D CL sama dengan 0. Atau kalau kita masukkan nilainya tadi ya, ingat G-nya tuh ya tadi yang sebelum itu ya, S kode tambah A1S dan seterusnya ya. Nah, ini dikalikan kita dapatkan kurang lebih seperti inilah. Ya. Persamaan karakteristik dari sistem tersebut. Nah, ini kita akan lanjut lagi nanti pada pertemuan berikutnya terkait dengan PID. Ya, nanti kita bahas tentang PID, desain berbasis locus, berbasis frekuensi, gitu ya. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Tapi pada hari ini kalian sudah mengenal apa tipikal atau karakteristik ketika proporsional itu karakteristiknya apa, integral itu apa, derivatif itu apa. Jadi secara gamblang, secara simpel itu kalau proporsional tuh kalau kita mau sistem itu dikuatkan, misalnya kondisi keadaan tunanya itu kurang errornya tinggi, nah kita bisa kuatkan, itu mempercepat respon juga. Integral itu berguna untuk ternyata responnya lambat nih sistem nih, kita tambahkan integral, semakin besar KI-nya semakin cepat dia meresponnya. Tetapi karena makin cepat dia merespon maka hati-hati, fluktuatifnya juga ada. Nah, derivatif apa? Derivatif meredam dia. Jadi gabungan ini antara dia pengen cepat, agak diredam dan dikuatkan itu membentuk satu sistem kendali, membuat sistem itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia mau cepat, tetapi dia tidak fluktuatif, tetapi error steady state kecil. Nah, itu bisa dilakukan oleh PID. Ya, mungkin kurang lebih pada hari ini kita membahas tentang hal ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masih lanjutkan PID, karakteristiknya kita lihat, dan rule locusnya berbasis locus, ya. Kemudian perancangan berbasis frekuensi itu biasa menggunakan apa? Body plot dan sebagainya. Nah, apa yang kalian dapatkan dari ini? Ketika kalian merancang satu sistem, ini letaknya di mana sih Pak? Ini letaknya itu di controller. Kalau kalian menggunakan microcontroller, berarti ini harus letakkannya di microcontroller. Kalau ini letakkannya di controller misal PLC, berarti harus cari PLC yang bisa di program ini dan menghasilkan output analog yang dapat mempengaruhi sistem. Dan ini sudah banyak digunakan di industri ya. Kalian mau pelajari bagaimana caranya supaya sistem itu stabil dan sesuai yang kalian inginkan. Oke, sampai di sini.